Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahrani Binandala Saputi, biasa dipanggil Ara. Aku dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan tahun 2022. Aku berasal dari Universitas Brawijaya Malang. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ara. Di sini aku akan jelasin apa sih motivasi aku dan komitmen aku untuk mengikuti program dari Digistar Fast Inter Telkom. Oke, yang pertama-tama di sini aku akan jelasin apa sih alasan aku mengikuti program ini. Yang pertama, karena aku ingin berkembang di bidang digital, karena aku sendiri tipe orang yang menyukai bidang konten digital atau social media spesialis, dan aku sendiri juga suka sekali di bidang event planner atau event management karena suka sekali untuk berkoordinasi dan bertemu dengan orang banyak. Selanjutnya, motivasi aku juga karena ingin berkembang jauh lebih baik dan lebih ingin tahu tentang dunia digital di PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, untuk komitmen yang akan aku berikan jika berkesempatan bergabung di Digistar Fast Inter sendiri adalah saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang supel dan loyal saat saya nanti diterima sebagai internship di Digistar Fast Inter. Dan saya ingin belajar lebih lanjut bagaimana cara kerja yang bertanggung jawab, cara kerja yang lebih baik, dan cara kerja dengan berhubungan dengan orang banyak nantinya. Seperti itu. Oke guys, selanjutnya di sini aku akan menceritakan apa sih pengalaman project yang sangat berarti dan berkesan untuk aku. Yang pertama, project yang saat ini sangat amat berkesan dari aku adalah aku di sini pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa dari National University of Singapore pada tahun 2023. Di situ tahapan dari waktu yang aku jalani adalah selama 1 semester. Ketika aku semester 3, di sana aku belajar banyak hal, mulai dari pertukaran budaya, bagaimana cara bersosialisasi dengan baik, interaksionalisme simbolik, dan aku juga belajar untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pembelajaran di community development di sana, bagaimana time management karena adanya perbedaan dari jam waktu di Indonesia dan di Singapura. Jadi menurut aku itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan sekali, dan perasaan aku sangat bangga, sangat happy. Di sana aku mampu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan teman-teman yang lebih baik, mendapatkan awarding, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, bagaimana cara belajar walaupun di tempat yang tidak sama, yang dari aku dari Indonesia dan Universitas Brawijaya, dan aku dikirimkan untuk mewakili UB ke National University of Singapore. Jadi perasaanku sangat bangga, dan aku jadikan pengalaman yang sangat tidak terlupakan untuk aku, karena di NUS sendiri tidak gampang karena aku harus mengikuti berbagai tahapan. Yang pertama tahapan TOEFL, tahapan tes akademik, aku juga harus mengikuti medical check up, aku juga harus dipantau untuk transkrip nilai setiap semesternya, dan harus diseleksi juga antar jurusan dan fakultas. Alhamdulillahnya aku lolos, dan aku berkesempatan untuk 1 semester belajar di National University of Singapore. Nah, oke, selanjutnya di sini aku akan bercerita apa aja sih pengalaman yang pernah aku miliki selama aku berkuliah di Universitas Brawijaya. Di sini aku merupakan mahasiswa aktif S1 jurusan Sosiologi. Di sini aku juga pernah mengikuti organisasi yaitu BEM fakultas atau BEM FISIP, dan aku juga pernah join dan bergabung di himpunan mahasiswa Sosiologi. Dan yang terakhir, hingga saat ini alhamdulillah aku diamanahin sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan di saat ini aku menjabat sebagai Kepala Biro PSDM. Peran yang aku lakukan adalah mengorganisir bagaimana departemen aku atau biro aku berjalan dengan lebih baik lagi selama 1 tahun ke depan, dan tahapan-tahapan apa sih dan solusi apa sih dalam aku menghadapi organisasi yang banyak dengan kesibukan aku. Yang pertama adalah time management. Time management sendiri berguna banget sih buat aku karena bisa mengatur waktu dan jauh bisa lebih teratur untuk meningkatkan skala prioritas mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang tidak. Jadi balance antara akademik dan non akademik seperti itu. Lalu perasaan aku untuk bergabung di organisasi ini sangat senang karena aku senang sekali bertemu dengan banyak orang, senang berinteraksi, menemukan banyak teman baru, dan pembelajaran baik secara akademik maupun non akademik. Nah, selanjutnya di sini aku akan jelasin apa sih kesibukan aku akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kesibukan aku adalah sebagai mahasiswa akhir di semester 7 tahun ajaran baru ini. Aku sedang mengerjakan skripsi yang alhamdulillah di semester 6 kemarin aku sudah menuntaskan skripsi di bab 1 sampai bab 3, dan selanjutnya di semester 7 ini aku akan melanjutkan skripsi aku, dan
dan harapannya semoga cepat lulus 3,5 tahun atau lulus dengan tepat waktu untuk mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk proses dan tahapan apa yang aku lakukan untuk skripsi ini cukup sangat amat rumit dan ada timeline juga dari mulai awal pengerjaan, mulai pembuatan judul, harus turun lapang, harus bimbingan dengan dosen pembimbing, ACC hingga sampai kita sidang sempro. Dan nanti di bab 4 bab 5 ini sendiri aku juga bakal ada timeline untuk pengerjaannya dan aku juga harus berkonsultasi langsung dengan dosen pembimbing aku. Dan setelah aku mendapatkan ACC nanti aku bisa langsung untuk melaksanakan sidang akhir atau kompre seperti itu. Perasaan aku cukup senang mengerjakan skripsi ini karena skripsi ini menjadi semangat aku untuk ingin cepat-cepat lulus dari UB dan ingin meniti karir lagi lebih dalam dan sesuai bidang minat yang aku minati. Oke, selanjutnya selama aku berkecimpung di bidang akademik maupun non-akademik di Universitas Brawijaya, terutama di bidang organisasi, aku juga memiliki kemampuan di beberapa tools yang menurut aku tools ini sangat penting dan sangat membantu aku dari awal hingga akhir, baik di bidang akademik maupun non-akademik dan di bidang organisasi. Yang pertama di sini aku bisa menggunakan tools yaitu PowerPoint, Excel, dan Microsoft dengan skala 8. Aku bisa menggunakan Canva dengan skala 8. Aku bisa menggunakan CapCut dengan skala 9. Dan aku bisa memegang sosial media atau di bagian sosial media spesialis terutama di Instagram dan TikTok dengan rating 9. Nah, segitu dulu dari aku Ara selaku mahasiswa aktif sosiologi FISIP UB tahun 2022. Harapannya semoga aku dapat bergabung di program digital kelas intern Telkom. Harapannya semoga apapun komitmen yang sudah aku berikan dan aku jabarkan dari segi pengalaman, peran, dan lain-lain, semoga memberikan hasil yang memuaskan untuk next step selanjutnya. Dadah! Cahayanya sumpah deh. Masih satu hal. Halo semuanya, perkenalkan.